Ada terjemahan ayat Al-Quran yang mengatakan kalau Allah itu butuh seorang istri untuk menciptakan manusia. Padahal kita sebagai umat muslim sangat yakin ya guys, kalau Allah itu esa, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dan setelah lihat ayatnya, waduh, kok bisa-bisanya ya kayak gitu? Apa yang salah? Simak video ini sampai selesai ya guys, supaya kalian terhindar dari kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, malam ini aku akan bahas satu topik yang bikin spot jantung banget sih. Beberapa hari lalu aku lihat ada yang coba mengecohkan keyakinan umat Islam lagi nih. Kali ini mereka mengambil sumber dari terjemahan Al-Quran, di mana di terjemahan ayat tersebut mereka mencernanya kalau Allah itu butuh seorang istri untuk bisa menciptakan manusia. Aduh, ini sih serem banget ya guys. Disclaimer ya, video ini saya khususkan untuk umat muslim. Jadi kalau misalkan ada non-muslim yang nonton video ini, maaf, saya tidak bisa bertanggung jawab. Karena seperti yang saya katakan di awal video ini saya khususkan untuk umat muslim. Oke, langsung aja kita bahas video ini dalam kajian Islam. Guys, perlu selalu kita ingat ya, kalau Tuhan itu tidak sama dengan makhluk ciptaannya, mau bentuknya, sifatnya, kemampuannya, tugas-tugasnya, atau apapun. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan untuk bisa menciptakan manusia di bumi ini, Allah itu butuh namanya istri ataupun seorang pendamping, itu udah bisa dipastikan adalah hal yang sangat menyesatkan. Jadi beberapa hari lalu sebenarnya ada orang yang salah paham nih terhadap terjemahan surat Al-An'am ayat 101 ini guys. Jadi ini dia terjemahan ayatnya. Dia Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 101. Sebenarnya nggak usah dibahas panjang juga sih. Udah jelas ya guys. Allah itu menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Allah menerangkan bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Dalam penciptaan jagat raya dan juga segala isinya, dia tidaklah meniru dari ciptaan-ciptaan sebelumnya. Dia menciptakan dari hal yang tidak ada menjadi ada. Ini berarti menandakan kalau Allah menciptakan sesuatu secara mutlak tanpa memerlukan tenaga ataupun bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin Allah bisa punya anak sebagaimana prasangka orang-orang musyrik pada zaman dulu guys. Padahal sudah jelas juga kan disebutkan Allah itu tidak memiliki istri dan tidak butuh istri untuk melahirkan ataupun menciptakan manusia. Di ayat ini Allah itu menyalahkan anggapan orang-orang musyrik dengan memberikan alasan-alasan yang rasional dengan maksud agar mereka itu dapat menerima kebenaran ini guys. Penjelasan di ayat ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya, yakni ayat 100, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakannya, jin-jin itu. Mereka berbohong terhadapnya dengan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci dan maha tinggi Dia dari sifat-sifat yang mereka gambarkan." Pada akhir ayat 101 ini Allah menegaskan bahwa Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ilmunya itu tidak dibatasi oleh ruang dan juga waktu.
ilmunya azali dan juga abadi. Hal ini merupakan ketetapan Allah untuk menguatkan alasan-alasan yang dikemukakan sebelumnya, serta membantah tuduhan kaum musyrik ataupun orang-orang musyrik yang ada pada tempat itu guys, serta membatalkan tuduhan orang musyrik yang tidak pada tempatnya itu. Jadi entahlah kenapa ada saja yang mencoba mengecoh keyakinan umat Islam dengan penjelasan yang secara logika aja udah bisa banget dibantah ya guys. Mungkin mereka menganggap Tuhan itu sama seperti makhluk, jadi untuk membuat ataupun menciptakan sesuatu maka Allah itu butuh sesuatu juga. Seperti manusia misalkan yang butuh seorang pasangan ataupun suami dan istri untuk keberlangsungan hidup, untuk melahirkan seorang anak. Jadi kalau misalkan mau punya anak ya harus punya pasangan dulu. Jadi sebenarnya surat Al-An'am ayat 101 ini bukan lagi jelasin kalau Allah itu butuh yang namanya istri untuk menciptakan manusia. Bukan gitu guys. Jadi ayat ini tuh kayak penegasan kalau Allah itu tidak mempunyai anak dan juga tidak membutuhkan seorang istri, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, ia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi gitu ya guys penjelasannya, singkat padat, semoga bisa difahami. Oke, sekian dulu pembahasan kita malam ini. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata aku yang salah dan juga keliru. Kalian bisa langsung koreksi ataupun tambahin di kolom komentar di bawah. Ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga apa yang aku sampaikan malam ini bisa diambil manfaatnya ya guys. Jangan lupa juga klik like dan juga share-nya kalau memang dirasa video ini benar-benar bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe channel ini karena aku gak sabar pengen cerita lagi ke kalian semuanya. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.